orang tua memiliki riwayat PTSD atau stres atau depresi begitu ya, atau kecemasan. Nah, ini anak juga akan memiliki potensi. Kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan ya pada akhirnya itu karena dia mengalami gangguan trauma itu tadi. Jadi dia nggak ngerti hubungannya antara gejala sekarang dengan peristiwa masa lalu gitu. Jadi intinya adalah ketika dia tidak sesuai dengan naluriahnya, bahwa anak-anak itu sukanya bermain, senang-senang, kemungkinan itu mengalami stres. Berarti orang-orang di sekitar juga harus peka nih ya Pak, mau orang tuanya atau mau tantenya, mau omnya, siapapun itu harus peka dengan kondisi si anak ini tadi, mungkin untuk menekan kalau misalnya ada trauma ini biar tidak berkembang lebih lanjut begitu. Betul Mbak Iren, tepat sekali. Oke. Setelah itu ada nggak sih Pak, ada faktor-faktor resiko yang membuat anak ini menjadi lebih dalam resikonya jauh lebih tinggi untuk memiliki trauma begitu, atau mungkin juga faktor protektif yang menahan anak ini tadi biar nggak punya trauma begitu? Iya, jadi ketika orang tua memiliki riwayat PTSD atau stres atau depresi begitu ya, atau kecemasan. Nah, ini anak juga akan memiliki potensi untuk mengalami hal tersebut. Potensi ya, bukan selalu jadi gitu. Semakin misalkan ibunya gitu. Tapi nggak hanya ibunya, tapi ternyata bapaknya juga punya gangguan depresi misalkan. Dua-duanya. Nah, ini resikonya juga akan semakin tinggi. Ya, resiko. Nah, ini juga mempengaruhi tadi faktor resiko ya. Dan juga yang kedua adalah pengasuhan dari orang tua. Pengasuhannya itu dia sehat atau enggak. Ada orang tua yang overprotective, sedikit nggak boleh itu nggak boleh gitu. Anak akhirnya tidak bisa mengeksplor tentang ini sebenarnya bahaya atau enggak sih, ini boleh atau enggak, itu nggak bisa. Artinya di dalam pikirannya semuanya hanyalah bahaya gitu ya. Ini menumbuhkan mode bertahan tadi, survival mode gitu. Dan ini juga nanti akan ketika ada stresor, dia akan lebih mudah untuk switch ke mode bertahan tadi dan akan mudah untuk stres gitu. Jadi pengasuhan yang tidak sehat seperti overprotective, terus mungkin neglected juga. Jadi dibiarkan, nggak diberikan apresiasi, nggak diberikan penguatan seperti yang kita bahas tadi. Ketika anak nggak diberikan penguatan, dia akan merasa kosong kan, tidak solid eksistensinya di dunia ini gitu. Bisa juga itu menjadi faktor resiko gitu. Dan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya tidak support tentang mungkin bapaknya terlalu dingin begitu ya, kerja pulang malam begitu, liburan dia hanya hobinya saja begitu, ibunya sibuk bertengkar dengan ayahnya dan sebagainya. Itu juga bisa membuat anak memiliki faktor resiko yang tinggi. Nah, faktor protektifnya ya kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu, termasuk bagaimana anak ini nanti diajari mekanisme coping yang baik gitu. Ya kan begitu. Ada ini berarti ya Pak, mulai dari tadi riwayat dari orang tuanya apakah memiliki gangguan atau tidak, lalu bagaimana orang tuanya mendidiknya, atau mungkin gak hanya orang tua mungkin Pak, atau mungkin ketika dia tidak dibesarkan oleh orang tua, neneknya mungkin atau saudaranya, lingkungan yang mendukung lah untuk dia bertumbuh dan berkembang seperti itu. Betul. Oke. Lalu begini, apa sih yang harus dilakukan kayak psychological first aid gitu ketika pertama kali tahu, ternyata anak saya kok mulai menarik diri dari teman-temannya, kok mulai diem aja, ada apa nih gitu. Ketika orang tua tahu seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, jadi ketika anak sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak seperti sebelumnya atau tidak sesuai dengan perkembangan anak seusianya, maka kita perlu aware. Ini anakku, ini perilakunya apa yang beda? Apa saja? Diperintilin itu. Dia udah nggak terlalu senyum. Gitu. Kalau aku ngomong, dia diem aja. Jawabnya sepatah dua patah kata. Dia lebih sering masuk kamar. Dia nggak mau berteman sama kakaknya lagi. Nah, itu perintilan-perintilan itu harus diamati, diobserv. Dicatat begitu ya Pak? Dicatat gitu. Terus setelah itu ada kejadian apa sebelum ini? Kapan dia mulai berubah? 1 bulan yang lalu. Kan gitu toh? Ada apa beberapa waktu sebelum kejadian itu perubahan pertama terjadi? Ada kejadian apa? Ternyata neneknya meninggal misalkan. Ternyata
apa namanya, dia dibentak oleh papanya atau dia dihukum oleh papanya, gitu, oleh mamanya. Gitu. Oh, aku nggak tahu nih ada apa. Tapi dia sekolah gitu. Ada apa ya di sekolah? Jadi nggak harus kita tahu, nggak harus kejadian itu berasal dari diri kita, ya, dari atau dari rumah. Bisa berarti. Tapi dari lingkungan juga bisa kita observe gitu. Nah, tapi biasanya apa namanya, kejadian-kejadian traumatik itu disebabkan oleh lingkungannya atau orang-orang terdekat. Gitu. Entah itu banyak kejadiannya Mbak Iren ya. Ternyata yang memerkosa, yang memukul, abuse misalkan, itu orang-orang terdekat kok. Oh iya, circle-nya itu aja ya Pak. Itu aja, paman gitu ya. Sehingga perlu dicek gitu. Orang-orang siapa saja ini yang ada di sekitar dia. Ya, kalau dia sudah sekolah berarti guru, teman. Kalau dia belum sekolah berarti orang yang ada di rumah. Lebih luas lagi ada tetangga gitu. Siapa yang sering intens sama dia dan seterusnya. Nah, kalau masih tetap nggak bisa dicari, Mbak Iren, saya sarankan ke psikolog. Kenapa ke psikolog? Karena psikolog nanti ada pendekatannya. Pendekatan yang khusus, Mbak Iren, untuk mengakses, oh ternyata dia ini ada konflik atau trauma atau sesuatu yang mencurigakan yang patut untuk dicari tahu lebih lanjut terkait dengan temannya, terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, karena anak nggak mau ngomong karena yang mau dilaporkan itu adalah orang terdekat, Mbak Iren. Gitu. Dan kita juga denial. Oh nggak mungkin si pamannya itu nggak mungkin, oh tantenya nggak mungkin. Kenapa? Kita percaya kok setiap hari seperti itu. Iya. Tapi pada kenyataannya manusia makhluk yang penuh misteri gitu ya. Kita nggak pernah bisa memprediksi, Mbak. Betul. Seperti itu kira-kira. Jadi orang tua berarti berat ya Pak, harus aware, harus banyak pokoknya kalau gitu. Betul, sangat berat. Tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa tubuh itu punya mekanisme untuk menyembuhkan trauma sendiri. Berarti perlu nggak sih Pak berangkat ke psikolog kalau misal tubuh ini sebenarnya udah bisa menyembuhkan trauma sendiri? Oke, jadi kapan kita perlu ke psikolog gitu ya? Ketika kita merasa perlu, ya, entah itu di awal-awal terjadinya event traumatik boleh, meskipun nanti ada mekanisme, Anda punya mekanisme sendiri untuk menyembuhkan. Tapi kalau Anda ngerasa bahwa itu penting di awal, itu akan lebih baik, ya. Itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, ya, mekanisme coping kita itu sudah tepat atau belum. Jangan-jangan kita nangis sesenggukan, lalu tiba-tiba kita ada muncul ide tertentu, misalkan, wah ini salah dia nih, ini salah dunia. Nah, itu kita nggak sadari ternyata muter, menggulung semakin lama semakin besar, misalkan. Nah, alangkah lebih baik kalau kita datang ke psikolog begitu ya, lalu sama psikolog kita dibantu untuk verbalisasi, untuk ngomong begitu, ngomong tentang apa yang ada di dalam pikiran kita, karena pikiran kita itu tidak selalu berbentuk verbal, Mbak Iren, bisa berbentuk juga berbentuk gambar gitu, dan berbentuk rasa. Nah, untuk verbalisasi fungsinya adalah agar kita memahami apa yang ada di dalam otak kita ini, benang ruwetnya dibuat tidak ruwet lagi. Urai satu-satu. Sehingga kita tahu, oh ini karena ini karena ini. Kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan, ya pada akhirnya, itu karena dia mengalami gangguan trauma itu tadi. Jadi dia nggak ngerti hubungannya antara gejala sekarang dengan peristiwa masa lalu gitu. Dengan verbalisasi dia ngerti, oh reaksi-reaksiku ini menghindari lawan jenis sehingga saya nggak dapat jodoh sampai sekarang ini adalah reaksi yang terbentuk ketidaknyamananku terhadap sosok ayah misalnya. Jadi bukan judgement, oh ini karena ayah, bukan, tapi kita mencari tahu gitu hubungannya reaksi sekarang dengan sebab masa lalu. Untuk apa? Untuk kita akhirnya bisa mengambil alih. Kalau kita tahu sebabnya kan kita bisa mengambil alih tuh Mbak Iren. Gitu. Iya. Jadi itu pentingnya nanti. Kita udah bahas banyak banget ya Pak tentang trauma. Ada closing statement Pak sebelum kita akhiri tentang trauma hari ini? Mungkin untuk para orang tua atau mungkin untuk Sobat Berlian sendiri, gimana caranya mungkin agar kita terhindar dari trauma untuk menjadi pribadi yang resilient akan trauma? Seperti itu Pak? Ya, oke. Jadi waktu kita kecil, ya, itu sangat ditentukan tuh Mbak Iren, dari orang-orang di sekitar kita, significant other, lingkungan kita, keluarga kita, untuk kita sembuh dari trauma itu. Baik trauma yang kecil maupun trauma yang besar. Ya.
Tapi ketika kita sudah dewasa, maka yang menentukan itu adalah diri kita sendiri, Mbak. Karena orang lain itu nggak bisa maksa kita untuk sembuh. Orang lain nggak bisa maksa kita untuk merilis dari luka batin gitu. Ya, dipaksa seperti apapun nggak akan bisa kita. Kalau kita nggak mau menarik diri, ya menarik diri. Ya, tapi kalau anak-anak itu masih bisa dimodifikasi lingkungannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa diri kita ada peristiwa traumatik di masa lalu yang itu masih teringat-ingat sampai sekarang, maka kita perlu menelaah lebih jauh dan mungkin kalau perlu konsul sama psikolog klinis. Nah, ketika juga kita melihat ada keluarga kita, mungkin anak kita juga yang mengalami event traumatik, yang mungkin saat itu dia ngerasanya baik-baik saja, kelihatannya baik-baik saja, jangan sampai terlena begitu ya. Kita harus cari tahu ya. Ada yang namanya debrief. Kita membahas tentang event traumatik yang dialami oleh seorang anak begitu. Agar apa? Agar dia tidak menarik diri dari event traumatik itu. Artinya apa? Event traumatik yang terjadi di dalam dirinya, di dalam hidupnya, kan direkam dalam sebuah ingatan. Nah, ketika anak itu menghindari ingatan itu karena takut, karena nggak mau ingat-ingat lagi, itu juga akan menjadi akar dari trauma di masa depan. Disupres gitu ya, Pak? Disupres, ditekan ke dalam. Ya, direpress, ditekan begitu. Nah, ketika anak sudah menekan seperti itu, akan muncul gejala-gejala psikologis karena energinya habis untuk itu, Mbak Iren. Oke. Dan dia dia pelan-pelan akan ada di mode yang survive gitu. Jadi ini nggak kerasa, dan ketika itu tidak maintain, tidak teratasi, ya itu dia akan mengumpul menjadi sebuah energi negatif yang itu nanti akan bersarang ke organ-organ kita, dan itu bisa menyebabkan gangguan fisik di masa depan, nggak sekarang tapi di masa depan. Dan juga menyebabkan kepribadian kita akhirnya mudah cemas dan sebagainya. Akan banyak dampaknya ketika trauma masa kecil ini tidak terawasi dan tidak sembuh dengan sendirinya. Sehingga ketika ada anak-anak yang mungkin mengalami event traumatik seperti meninggal orang tuanya, lalu mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, atau mengalami kecelakaan dan sebagainya, ini perlu di-assess. Apakah dia merepress ingatan-ingatan negatif itu, ataukah semuanya sudah rilis begitu? Karena anak-anak kecil ini untuk memverbalisasikan apa yang dilihat di dengar susah, Mbak Iren. Sehingga perlu metode-metode khusus seperti play therapy, terus juga projective projective test kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu psikolog klinis yang berkompeten. Gitu. Kira-kira begitu sih, Mbak Iren. Ilmunya hari ini luar biasa banyak ya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya membahas tema-tema yang lain yang sedang marak dibicarakan oleh masyarakat, begitu. Kalau mungkin ada tema-tema yang menarik bagi penonton, begitu Mbak Iren, mungkin bisa dituliskan di kolom komen. Oh iya, di kolom komen, baik. Atau pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa jawab ya. Oke, nah untuk sobat-sobat berlian yang ada di rumah nih yang sedang nonton ini, jika ada dari lingkungan terdekat atau mungkin ada keluarga yang mengalami trauma nih, dari Berlian Psikologi menyediakan konsultasi dan mengakses mereka gitu. Nah, nanti akan disediakan link untuk menghubungi kami. Nah, nanti silakan hubungi kami jika ada yang bisa kami bantu. Terima kasih banyak Pak Danang, semoga kita bisa ketemu di selanjutnya. Terima kasih Mbak Iren. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Iya, sehat selalu juga Pak Danang. Bye Sobat Brilian. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.